sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi liqa'illah. Qala Allah Ta'ala jalla thanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani wal akhawat, a'azzanallahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, rezekinya, minhahnya, dan berbagai macam kenikmatan yang tak putus-putusnya Allah berikan tanpa pamrih. Maka sudah sangat wajar apabila kita bersyukur kepadanya. Dan bahkan bersyukur itu sendiri adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang pandai bersyukur. Tidak semua orang pandai berzikir. Tidak semua orang pandai berbuat ibadah. Makanya kita minta kepada Allah. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu, maka janganlah engkau meninggalkan, janganlah engkau sekali-kali meninggalkan di akhir salat kamu doa yang berbunyi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi mau bersyukur pun harus minta sama Allah. Mau berzikir pun harus minta tolong kepada Allah. Mau beribadah yang baik, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang bisa bersyukur, itu adalah rezeki. Ketika seorang bisa berzikir, itu adalah rezeki. Ketika seorang bisa sholat, zakat, puasa, haji, hadir di majelis ta'lim, itu adalah rezeki. Jadi rezeki bukan hanya uang, makanan, pakaian, rumah, fisik. Tetapi seorang bisa melakukan ibadah adalah rezeki. Dan ketika seorang bisa berzikir, ketika seorang bisa bersyukur, itu tandanya Allah sedang mencintainya. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat a'azzanallahu wa iyyakum, kenapa kita di surat Al-Fatihah selalu diulang-ulang ihdinas siratal mustaqim? Artinya bukan kita minta diberikan hidayah itu pada awal-awal, tapi ketika kita sudah rutin melakukan ibadah, maka mintanya adalah agar hidayah itu menetap. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Arab ada ihdina ila sirat, ada ihdina fis sirat. Kata ila dan fi di sini ada perbedaan. Kalau ihdina ila siratal mustaqim berarti seorang belum mendapatkan petunjuk Islam, meminta agar diberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Tapi ketika seorang sudah berada di jalan yang benar, maka ihdina fis sirat.
meminta hidayah, meminta agar dia tetap berada di atas hidayah siratal mustaqim. Jadi diulang-ulangnya ucapan itu masing-masing punya makna. Bukan hanya sekedar kenapa kita harus mengulang-ulang sesuatu yang kita sudah dapatkan. Karena yang jelas hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, hak khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya, yaitu hidayatul at-taufiq, yaitu hidayah at-taufiq. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Kali kita lanjutkan pembacaan kita Husnul Khuluq. Kita sampai masih di bab tentang turuk tahsil ikhlas. Jadi jalan-jalan untuk menggapai keikhlasan. Seperti yang sudah sering kita ulangi bahwa kalimat ikhlas itu mudah diucapkan, akan tetapi prakteknya amat sangat sulit, amat sangat susah. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendapatkannya. Makanya para ulama membuat trik, cara-cara, metode untuk mendapatkan keikhlasan tersebut. Sudah kita sebutkan, yang pertama adalah mengetahui tentang jenis-jenis riya, kemudian mengetahui tentang keagungan Allah, mengetahui tentang apa yang Allah persiapkan di akhirat kelak berupa kenikmatan dan adab, dan juga kekhawatiran atau rasa takut terhadap riya itu sendiri. Kemudian kita pelajari tentang bagaimana rasa takutnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan tabi'in terhadap riya. Selanjutnya sudah kita sebutkan juga caranya adalah berlari sejauh mungkin dari hal-hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kemarin sudah kita sampaikan adalah mengetahui amalan-amalan atau hal-hal yang dibenci oleh setan. Amalan-amalan yang dibenci atau setan berlari darinya. Masuk kepada poin yang berikutnya, bagaimana cara mendapatkan keikhlasan adalah al-iktsaru min a'malil khairi wal ibadati ghairil musyahadah. Banyak-banyak melakukan amal-amal kebajikan dan ibadah-ibadah yang tidak terlihat atau tidak disaksikan oleh banyak orang. Sering-sering melakukan amalan-amalan yang sirriyah, amalan-amalan yang hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Sengaja menyembunyikannya, di antaranya qiyamul lail, salat malam, sedekah sir, jadi sedekah yang sembunyi-sembunyi. Kemudian di antaranya pula adalah menangis saat sendirian mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri dia renungi tentang dosa-dosa, kemaksiatan, kemudian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat nafilah. Ini ibadah-ibadah yang memang bisa dilakukan untuk bersembunyi. Tapi kalau ibadah-ibadah yang memang harus dinampakkan, ya harus dinampakkan. Jangan terbalik. Ditanya, kamu kok nggak pernah sholat jamaah, kenapa? Karena
antara dui sama Allah aja dong. Masa kamu perlu tahu? Nah ini salah. Kok kamu nggak kayaknya banyak hartanya tapi kok nggak haji sih? Saya hajinya orang lain nggak tahu. Nah itu salah. Nah, yang namanya ibadah-ibadah yang harus dinampakkan ya harus dinampakkan. Qiyamul Lail itu adalah amalan yang dilakukan setelah sholat isya sampai subuh. Setelah sholat isya sampai sebelum subuh itu namanya Qiyamul Lail. Bahkan sholat maghrib sendiri dan sholat isya itu sudah masuk dalam kategori Qiyamul Lail tapi yang wajib. Jadi Qiyamul Lail ada yang wajib, ada yang sunnah. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang sholat isya berjamaah kemudian diteruskan dengan sampai nanti sholat subuhnya berjamaah, seakan-akan dia sholat semalaman suntuk, seakan-akan dia dianggap sebagai orang yang melakukan sholat semalam suntuk. Para ulama berselisih pendapat tentang penamaan. Kita sering mendengar ada istilah tahajud, qiyamul lail, witir. Qiyamul lail dan witir. Tiga penamaan ini pada hakikatnya sebenarnya satu. Hakikatnya adalah sama. Jadi tahajud ya witir, witir ya qiyamul lail. Hanya saja kalau qiyamul lail dilakukan di Ramadan namanya tarawih. Sehingga yang namanya qiyamul lail itu ada awalnya, ada akhirnya. Usahakan diakhiri dengan witir, ganjil. Jadi witir, tahajud, qiyamul lail itu sebenarnya sama. Sebenarnya adalah sama. Tapi salat witirnya itu boleh dilakukan di awal malam ataupun akhir malam. Di awal malam dalilnya adalah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu sahabat yang mengatakan, wahai fulan, janganlah engkau meninggalkan tiga amalan. Satu, yaitu witir sebelum tidur. Dua, salat duha. Dan tiga, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah ini menjadi dalil bahwa witir boleh dilakukan di awal malam sebelum tidur. Tapi kalau ditanya afdalnya, kalau kita memang mampu untuk bangun malam ya berarti di sepertiga malam terakhir. Orang yang bisa melakukan qiyamul lail itu menunjukkan ada sifat yang namanya muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi, diawasi. Diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sini ada CCTV-nya. Kalau misalnya kita masuk dalam ruangan yang ada CCTV-nya, kira-kira kita itu sifatnya biasa aja. Saya yakin ada rasa gitu ya. Ada rasa, oh ini saya nggak boleh main-main ini. Masa tidur terlentang, nggak pakai celana panjang misalnya dan sebagainya di tempat umum. Ada yang melihat. Ketika seseorang merasa kalau sama orang aja merasa diawasi dia bisa berhati-hati, bagaimana kiranya ketika seorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? CCTV Allah ada di mana-mana, yaitu Raqib dan Atid. Salah satunya adalah Raqib dan Atid. Malaikat itu malaikat CCTV-nya Allah. Apapun dicatat, dilihat. Apapun oleh Raqib dan Atid itu dicatat. Gak ada satu huruf pun yang terlewatkan.
Maka saat kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berusaha berhati-hati. Malam-malam enggak ada orang tahu kan. Malam kadang-kadang dia sudah belajar sendiri, sudah beribadah sendirian, diposting. Nih, gue lagi tahajud nih. Nanti gak jadi amal siri lagi, gak jadi ibadah bermusyahadah lagi. Posting di Facebook, followernya banyak lagi, gak jadi amalan sembunyi lagi. Jadi muraqabahnya bukan sama Allah, tapi sama orang lain. Ini akan bisa mengurangi rasa ikhlas. Lebih parah lagi sujud pakai salawat, sujudnya salawat. Subhanallah. Ini zaman sekarang, masya Allah. Sudah orang lain sudah nggak tahu, sudah bagus. Makanya orang yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sudah tutupi aibnya, tapi dia malah membeberkan. Malamnya misalnya kata Allah, naudzubillah, malamnya dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Pagi-paginya ngobrol-ngobrol. Woi, tadi malam saya melakukan ini dan itu, asik saudara. Sudah orang lain udah nggak tahu, malah dikasih tahu. Ini Allah benci banget, ya. Allah gedek banget sama orang yang sudah disembunyikan dosanya, tetapi malah dia beberkan. Nah, ini termasuk yang perlu hati-hati bagi kita yang mungkin sudah hijrah. Dahulunya mungkin naudzubillah sering melakukan amal-amal dosa, udah gak usah diceritakan. Lagi berjalan sama temennya, lihat orang lagi mabuk, bilang sama temennya, itu belum apa-apa, saya mah dulu 5 botol gak kuat. Ada orang yang gak tahu malah dibeberkan. Ini namanya mujaharah. Mujaharah itu adalah menampakkan dosa yang tadi Allah sudah sembunyikan kan. Allah sangat benci sekali sama yang demikian. Itu termasuk dosa besar. Meskipun cuma cerita itu termasuk dosa besar. Hati-hati. Maka ketika seorang memperbanyak amal-amal yang tersembunyi, baik itu qiyamul lail ataupun sedekah atau menangis sedekah. Berkenaan dengan sedekah, ini adalah amalan yang sangat diirikan oleh orang-orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati kalau ditawari, kamu pengen apa? Aku pengen balik lagi ke dunia biar aku bisa bersedekah. Di dalam Al-Quran Allah bilang, fa-as-saddaqa wa aku minas shalihin. Ya Allah, kembalikan atau diakhirkan aku ajalnya agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Jadi mumpung kita masih ada kesempatan untuk bersedekah sebelum nanti datang hasarah, sebelum datang masa penyesalan. Semua orang, Allah bilang salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Salah satu nama hari kiamat adalah hari penyesalan, di mana semua orang di hari itu semuanya akan menyesal. Yang mukmin menyesal, yang kafir apalagi. Yang mukmin menyesal, kenapa ya Allah, kenapa dulu saya ibadahnya gak maksimal, kenapa dulu saya gak bisa berbakti kepada kedua orang tua, kenapa. Jadi menyesal. Penyesalan seorang mukmin adalah ingin ditingkatkan ibadah, karena setelah melihat nikmat yang luar biasa. Sementara orang-orang kafir, ahli munafik dan juga orang ahli maksiat menyesal, kenapa saya dulu gak beriman, kenapa dulu saya begini dan begitu. Itu namanya yaumul hasrah. Dan salah satu penyesalan ahli kubur atau ahli orang-orang yang sudah mati adalah kenapa saya gak banyak bersedekah, kenapa saya gak banyak bersedekah. Jadi kalau kita punya kelebihan harta ataupun meskipun misalnya kekurangan, coba sisihkan, karena mana pasal kita di sedekah tidak akan berkurang. Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang.
wal buka'u khaliyan min khasyatillah. Di antara amalan sirri, amalan tersembunyi adalah menangis, menyendiri karena takut kepada Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk neraka air mata yang takut karena Allah. Tangisan air mata yang menetes karena rasa takut kepada Allah, maka Allah haramkan orang tersebut dari neraka. Maka coba kita introspeksi, kapan terakhir kita menangis karena Allah? Kadang-kadang kita bisa merasakan nikmat ibadah dengan menangis karena Allah itu di awal-awal hijrah mungkin sering, atau biasanya saat tertimpa sesuatu yang sangat sangat menyesakkan, entah musibah, entah apa, itu kadang-kadang kita bisa saja. Tapi lihatlah bagaimana para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in selalu menangis ketika mendengarkan ayat-ayat tentang neraka, tentang siksa. Itu yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu taala ketika dia itu dikabarkan tentang neraka, dikabarkan tentang hari akhirat, masih belum menangis. Tapi begitu diingatkan tentang kematian, langsung beliau radhiyallahu taala menangis terseduh-seduh. Salatul nafilah, di antaranya adalah salat nafilah, salat sunnah ya, salat sunnah. Nafilah itu bisa rawatib ataupun nafilah yang lain. Dan paling bagusnya seorang murajaah Al-Quran itu adalah di salat nafilah. Salat nafilah dan bisa murajaah hafalan itu, karena hafalan itu kan kalau nggak dimurajaah, kalau nggak diulang-ulang itu akan hilang, jelas akan hilang. Kemudian juga di antara amalan sirriyah, di antara amalan tersembunyi adalah ad-du'a lil ikhwati fillahi bi dhahril ghaib. Sering-sering mendoakan saudara-saudara kita saat kita sedang berdoa sendiri gitu ya. Sebut nama fulan, sebut nama saudara kita. Dalam sholat kita bisa, apalagi di sholat malam misalnya gitu ya. Ya Allah, ampunilah dosanya Pak Takmir Masjid Al-Quran Al-Fauzan. Saya ingatnya anaknya Pak Matiak kok Quran. Sebut nama fulan ya Allah. Nah, sebut namanya. Makanya perlunya kita mengingat. Cuma saya kalau masalah nama itu lemah sekali. Kenalnya Pak Munir, Pak Imran, Pak Bunda ya. Nanti sebaiknya mungkin bikin absen sudah. Absen, dan kemudian saya diletakkan di sini biar mungkin kita saling mengenal. Karena kalau nggak kenal, kata pepatah, tak kenal maka tak apalah, tak kenal maka tak sayang biasanya. Karena nanti ya meskipun kita nggak kenal nama, yang jelas di akhirat kita akan saling insya Allah akan saling bertanya, akan saling mencari. Makanya ingatlah wajah-wajah, ya insya Allah wajah-wajah ahli surga akhirnya Rabbal Alamin. Meskipun ngantuk-ngantuk tetap ahli surga, karena nggak ada yang celaka berada di majelis zikir, insya Allah nggak ada. Semuanya kebaikan, semuanya adalah kebaikan. Jadi kalau berdoa jangan pelit untuk diri sendiri dan keluarga saja. Doain teman-teman, ya Allah berikanlah istiqomah kepada fulan. Sebutkan nama-namanya. Biar kan kalau misalnya jenengan pergi ke taklim, temannya banyak, itu kan rasanya nikmat gitu. Rasanya nikmat. Jadi doakan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan pada temanku ini istiqomah
istiqomah, saya istiqomah, teman saya juga istiqomah, sehingga bisa bertemu di sebuah majelis yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Antum bisa duduk di majelis ini adalah rezeki. Jadi keuntungan seorang di majelis zikir, majelis ilmu itu banyak rezeki. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan di dalam majelis ilmu itu ada rezeki? Rezeki itu bukan hanya bakwan. Soalnya biasanya ada bakwan. Bukan hanya gorengan saja. Jangan bisa duduk bareng, ini adalah rezeki. Itu adalah rezeki. Jangan bisa mendengarkan adalah rezeki. Bisa bertemu dengan orang-orang saleh insyaallah taala itu adalah rezeki. Itu rezeki banyak. Makanya ketika kami ingatkan kembali, ketika ada seorang kakak datang mengadukan kepada Rasulullah SAW, mengadukan adiknya yang belajar terus, apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bih. La'allaka turzaqu bih. Kata Nabi SAW, bisa jadi kamu dimudahkan rezekinya, dimudahkan pekerjaannya, dapat rezeki adalah lantaran engkau membiayai adikmu belajar. Lantaran engkau membiayai adikmu belajar. Jadi insyaallah taala yakinlah kalau kita membiayai orang-orang yang belajar akan dimudahkan rezekinya insyaallah. Akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Jadi jangan pelit mendoakan saudara-saudara kita ya. Kalau kita punya saudara kandung, sebutkan nama-nama mereka. Bisa jadi saudara kandung kita ini ada yang belum dapat hidayah sehingga mungkin sholatnya masih bolong-bolong, atau mungkin jarang ke masjid, atau mungkin melakukan amal ibadah. Doakan. Itu sekaligus itu adalah amal ibadah tersembunyi yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya balasannya ketika kita mengatakan ya Allah ampunilah dosa fulan, maka Allah utus malaikat datang. Malaikat kemudian datang mengatakan walaka mislah. Ketika kita mengatakan ya Allah mudah-mudahan, makanya kalau misalnya kita punya hutang, sering-sering doain saudaranya untuk dilunasi hutangnya. Ya Allah mudah-mudahan utangnya bulan segera dilunasi. Datang malaikat mengatakan kamu juga. Dan bayangkan ini yang doain malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang gak pernah berdosa, gak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doanya mustajab. Jadi kalau kita ingin menginginkan sesuatu, doakan orang lain, maka datang malaikat mendoakan kita yang semisalnya. Jadi ada banyak keuntungan di sini. Keuntungan kita beramal dengan amal yang rahasia, keuntungan kita didoakan oleh makhluk yang sangat mulia. Keuntungan didoakan oleh makhluk yang sangat mulia, plus Allah mencintainya. Karena Allah cinta pada amal-amal yang sir. Makanya dalam hadis riwayat Muslim di dalam kitab Az-Zuhud wa Raqa'iq, Rasulullah SAW mengatakan, qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allaha yuhibbul 'abda taqiyyan naqiyyal khafi. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allaha yuhibbul 'abda taqi. Sungguh Allah mencintai hambanya yang taqi, hambanya yang bertakwa. At-taqi adalah orang yang bisa menjaga dirinya antara dia dengan Allah dari maksiat, bermaksiat kepada Allah. Itu takwa. Salah satu pengertian dari takwa, at-taqi. Dan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, usahakan
orang yang makan makananmu adalah orang-orang yang bertakwa, at-taqi. Jadi kalau misalnya kita punya kelebihan harta, undang seseorang yang bertakwa. Usahakan yang memakan makanan kita adalah hamba yang taqi. Dan Allah suka kepada hamba-hamba yang taqi, hamba-hamba yang bertakwa. Apa keuntungannya kita memberi makan orang-orang yang bertakwa? Saya yakin orang-orang yang bertakwa itu kalau tidak bisa membalas secara materi, dia akan balas dengan doa. Dan doa itu luar biasa. Doa itu sangat luar biasa. Dan jenengan kalau misalnya ada orang memberi makan, maka jangan lupa mendoakan. Di antara doanya, salah satu banyak doanya ya. Salah satunya adalah Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Kita doanya adalah, ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan, dan berilah minum orang yang memberiku minum. Jangan cuma jazakallah khairan saja. Kasih doa-doa yang memang disunnahkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ini masih ada saya. Allahumma Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberiku makan, memberi kami makan, dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberiku minum. Itu doa ketika antum diundang untuk makan-makan. Makan-makan. Jangan lupa, karena di samping kita mendapatkan nikmat fisik, kita juga berdoa dengan mendapatkan insyaallah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul 'abda taqi. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, an-naqi. Yang kedua adalah jadi at-taqi, an-naqi, al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa atau at-taqi. Kalau cuma mendengar kata mungkin tulisannya nggak tahu, kita tulis innallaha yuhibbu al-'abda at-taqi an-naqi al-khafi at-taqi an-naqi al-khafi. Ini hampir sama semua tapi beda ya. Ini bahasa Arab. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang taqi, yang bertakwa, an-naqi, yang bersih hatinya, yang bersih hatinya, al-khafi, yang suka menyembunyikan amalannya, al-khafi, yang suka menyembunyikan amalan. Itu Allah demen banget, itu Allah cinta banget sama orang-orang yang suka menyembunyikan amalnya, amalan-amalan yang memang tersembunyi ya, baik benar tersembunyi. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, at-taqi, dan dia bisa membentengi antara maksiat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu at-taqi. An-naqi, hamba yang bersih hatinya sehingga tidak gampang hasad kepada orang lain. Al-khafi, yang suka menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, ini insyaallah ta'ala salah satu cara untuk bisa mendapatkan keikhlasan, untuk bisa meraih keikhlasan, yaitu dengan memperbanyak amal-amal yang tersembunyi, dengan sering-sering melakukan amal-amal yang tersembunyi. Karena kalau bangun malam dalam rangka sholat, ini berarti insya
Oh saya sering bangun malam, saya kenapa? Nonton bola, beda lagi. Beda lagi. Maksudnya beda. Jadi jangan sampai ketika Allah turun kita dalam keadaan bermaksiat. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Allah turun, jangan tanya sana sepertiga malam, sini sepertiga, Allah turun terus. Allah itu maha melakukan sesuatu yang kita tidak tahu caranya. Karena apalagi sehari di sisi Allah kan ketika kita menghitung berapa? 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 tahun. Al-yawma 'indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di mata Allah seperti kita menghitung 1000 tahun. Jadi ya mudah saja Allah turun di sepertiga malam. Ketika Allah turun, Allah bilang, Allah sampai ngomong ini, wahai hambaku, siapa yang bangun? Yang bangun barang siapa dia kalau misalnya dia minta sesuatu, saya akan kasih. Dia melakukan salat, akan saya terima salatnya. Dia berdoa, akan saya ijabahi doanya. Ini tidak didapati di waktu-waktu lain, kecuali di tempat-tempat yang mulia, di Makkah, Madinah, di Haram, itu kemungkinan. Tetapi setiap hari kita mendapati Allah turun dan mengatakan itu. Makanya kan man sa'alani atau man yas'aluni fa'ujibu. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan kasih. Saruti redaksi, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan kasih. Allah bilang seperti itu. Makanya para ulama mengatakan coba cari di sepertiga malam tersebut doa-doa yang isinya adalah ya Allah aku minta kepadamu, ya Allah aku minta kepadamu, dalam bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka. Nah banyak ya. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal ghina wal afa. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Banyak doa-doa yang isinya awalnya adalah Allahumma inni as'aluka atau inna nas'aluka. Itu banyak-banyak diucapkan di sepertiga malam terakhir. Karena saat itu Allah bilang man sa'alani u'ti. Barang siapa yang minta kepadaku akan saya kasih. Semoga di antara permintaan itu ada yang segera Allah segerakan. Karena yang jelas kalau mintanya dengan benar itu pasti diijabahi. Cuma ada yang langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah suka kalau hambanya itu melakukan seperti itu. Orang meminta, Allah sudah suka. Ini memintanya di tempat tersembunyi, gak ada orang lain tahu. Allah lebih suka lagi. Allah lebih suka lagi. Makanya Allah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang bersih, dan hamba yang selalu bersembunyi dalam beribadah. Ini semuanya amalan hati ya. Ini semuanya adalah berkenaan dengan hati, dan ikhlas itu kan di dalamnya adalah hati. Makanya sering-sering melakukan amalan-amalan hati untuk bisa mendapatkan dengan sisi Allah keikhlasan.